Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konsep dan implementasi manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Aprodia Azhara Natala Sution. Dan saya Ike Rizkyanti. Nah, kita bahas yang pertama itu pengertian manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi itu menentukan kemana organisasi akan dibawa dalam jangka panjang, yakni berorientasi jangka panjang yang berfokus pada berkelanjutan dan keunggulan bersaing, bukan hanya keuntungan jangka pendek, dan juga melibatkan seluruh fungsi manajemen strategi yang menyentuh pemasaran, SDM, keuangan, dan operasional. Nah, selanjutnya itu ada tujuan manajemen strategi. Manajemen strategi itu ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang, yakni memberikan sasaran yang jelas agar organisasi tidak berjalan tanpa arah. Yang kedua, menghadapi perubahan lingkungan, yaitu membantu sebuah organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing, yaitu menciptakan keunggulan dibanding pesaing yang lain. Teman-teman, setelah tujuan tadi, kita akan membahas tahapan manajemen strategi. Yang pertama, dalam tahapan ini tentunya ada perumusan strategi, yaitu menyusun strategi berdasarkan analisis internal dan eksternal. Lalu, yang kedua itu ada implementasi strategi. Di dalam implementasi strategi, menerapkan strategi ke dalam kegiatan operasionalnya. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan pengendalian. Nah, di dalam evaluasi dan pengendalian ini, kita menilai keberhasilan strategi tersebut dan melakukan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan strategi. Perumusan strategi itu ada 4. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan itu. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan bisnis. Yang ketiga, ada menentukan arah dan tujuan utama organisasi. Keempat, kita harus menggabungkan faktor internal dan eksternal sebagai dasar strategi. Lalu kita akan membahas tentang implementasi strategi. Struktur itu disesuaikan agar mendukung strategi. Kepemimpinan dan budaya organisasi juga tentu harus sejalan dengan strategi, menyediakan SDM, dana, dan teknologi yang dibutuhkan. Selain implementasi strategi, ada evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi dan pengendalian strategi yaitu pengukuran kinerja dapat dinilai dari pencapaian strategi melalui indikator kinerja loh. Dan penggunaan KPI dan balance scorecard adalah alat ukur untuk memantau kinerja yang strategis. Sedangkan untuk tindakan korektif di sini adalah perbaikan dilakukan jika terjadi penyimpangan di sebuah organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu alat analisis dan jenis strategi. Analisis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis PESTOL, yaitu menganalisis faktor makro seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Lalu ada Porter 5 Force, yaitu menganalisis tingkat persaingan dalam industri. Yang ketiga itu ada analisis SWOT, menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat itu ada balance scorecard, yaitu mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Nah, untuk jenis strategi, yang pertama itu ada strategi korporasi, yaitu menentukan arah keseluruhan perusahaan. Yang kedua itu ada strategi bisnis, strategi untuk bersaing dalam suatu industri. Yang ketiga itu ada strategi fungsional, yaitu strategi pendukung di setiap fungsi organisasi. Ada 3 faktor keberhasilan strategi. 3 faktor tersebut adalah yang pertama, komitmen manajemen puncak tentunya menjadi dukungan pimpinan menentukan keberhasilan strategi tersebut. Lalu ada body organisasi, yakni budaya yang mendukung mempermudah implementasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi efektif adalah strategi harus dipahami oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Untuk studi kasus, kita mengambil dari PT Freshmart untuk manajemen strategi ini. Nah, masalah apa sih yang dialami oleh PT Freshmart? Yaitu penjualan turun akibat persaingan retail modern dan tren belanja online. Lalu analisisnya itu analisis SWOT yang menunjukkan kelemahan di digitalisasi, kekuatan pada kualitas produk, dan kedekatan pelanggan. Strategi apa sih yang sudah diambil sama PT Freshmart ini? Nah, teman-teman, strateginya yaitu diferensiasi layanan, penguatan brand, produk segar lokal, dan pengembangan belanja online sudah dikuatkan oleh PT Freshmart ini. Nah, implementasinya yaitu pelatihan karyawan, kerjasama petani lokal, aplikasi online, dan promosi digital.
Untuk PT Presmart, evaluasi dan hasilnya itu penjualannya dapat meningkat, loyalitasnya pelanggan naik, posisi pasar juga semakin meningkat. Sekian presentasi dari kami. Saya Ike Rizkyanti. Saya Putih Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.